Di lantai hutan hujan tropis, rasa sakit bukanlah peringatan. Ia adalah bahasa. Dan semut peluru berbicara dengan satu kalimat yang sangat singkat, tetapi tak terlupakan. Sengatannya tidak dirancang untuk membunuh. Racunnya jarang berakibat fatal bagi manusia. Tidak merusak jaringan secara masif, tidak melumpuhkan organ vital. Namun justru disitulah letak kekejamannya. Rasa sakitnya dibiarkan hidup, bertahan, dan terus mengingatkan tubuh bahwa ia telah melanggar batas. Racun semut peluru mengandung peptida neurotoksik yang secara spesifik menargetkan saluran natrium pada sistem saraf. Efeknya bukan mati rasa, melainkan sebaliknya. Sinyal nyeri dipaksa terus menyala. Otak menerima pesan yang sama berulang-ulang, tanpa jeda, tanpa pengampunan. Rasa panas, denyut tajam, dan sensasi seperti terbakar dari dalam dapat bertahan selama berjam-jam. Dalam skala ilmiah, sengatan ini menempati puncak indeks nyeri serangga. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena durasinya. Rasa sakit tidak datang seperti ledakan. Ia datang seperti keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Tubuh bereaksi spontan. Otot berkontraksi, nafas memendek. Beberapa korban mengalami tremor dan disorientasi. Namun semua itu bukan kerusakan. Itu adalah pesan. Semut peluru tidak ingin musuhnya mati. Ia ingin musuhnya pergi dan mengingat. Bagi koloni, rasa sakit adalah pertahanan paling efisien. Tidak membutuhkan jumlah besar, tidak memerlukan pengejaran. Satu sengatan sudah cukup untuk mengajarkan batas wilayah kepada mamalia berukuran ribuan kali lebih besar. Di alam, energi tidak boleh terbuang. Racun mematikan terlalu mahal jika hanya untuk bertahan. Maka evolusi memilih strategi lain, membuat pengalaman yang tidak ingin diulang. Semut peluru bukan makhluk agresif. Ia tidak berburu manusia. Ia tidak mengejar mangsa besar. Sengatan hanya dilepaskan ketika sarangnya terganggu, ketika koloni terancam, ketika tidak ada pilihan lain selain membuat makhluk yang jauh lebih besar itu mundur. Dan disitulah letak ironi biologisnya. Rasa sakit terhebat di dunia serangga bukanlah alat pembunuh. Ia adalah alat pengusir. Sebuah pelajaran yang ditanamkan langsung ke dalam sistem saraf, tanpa kata, tanpa peringatan, dan tanpa bisa dilupakan. Racun semut peluru tidak muncul sebagai senjata yang sempurna. Ia adalah hasil dari kompromi panjang antara kebutuhan bertahan hidup dan keterbatasan energi. Di hutan hujan, ancaman datang dari segala arah. Mamalia kecil, reptil, burung, bahkan serangga lain. Koloni semut tidak memiliki gigi besar atau rahang penghancur. Ukuran mereka terlalu kecil untuk melawan secara fisik. Maka seleksi alam tidak mendorong kekuatan, melainkan pesan. Pada tahap awal evolusinya, racun semut kemungkinan hanya menyebabkan iritasi ringan, cukup untuk mengganggu, tetapi belum efektif. Predator masih berani kembali, koloni tetap rentan. Dari situ, tekanan seleksi bekerja secara perlahan namun konsisten. Individu yang racunnya menimbulkan reaksi lebih kuat memiliki peluang koloni bertahan lebih tinggi. Namun ada batas yang tidak boleh dilewati. Racun yang mematikan justru merugikan. Predator yang mati tidak belajar, yang lain tidak mendapat pelajaran. Energi yang dihabiskan untuk memproduksi toksin kuat juga terlalu mahal bagi organisme kecil. Maka evolusi mengambil jalur yang lebih efisien, meningkatkan kualitas sinyal, bukan daya rusaknya. Peptida neurotoksik dalam racun semut peluru berevolusi untuk meniru dan memperkuat sinyal nyeri alami tubuh mangsanya. Ia tidak menyerang jaringan. Ia tidak menghancurkan sel. Ia membajak sistem saraf, memaksa neuron menembakkan pesan nyeri secara terus-menerus. Ini adalah strategi yang sangat presisi. Tubuh korban tetap utuh, tetapi pikirannya kewalahan. Setiap detik menjadi pengingat bahwa wilayah ini bukan untuk dilanggar. Menariknya, mekanisme ini bekerja lintas spesies. Sistem saraf vertebrata dan invertebrata memiliki kesamaan dasar. Evolusi memanfaatkan kesamaan itu, menciptakan racun yang dipahami oleh hampir semua makhluk yang cukup besar untuk menjadi ancaman. Dalam konteks koloni,
Racun ini tidak berdiri sendiri. Ia didukung perilaku. Semut peluru tidak menyengat sembarangan. Mereka memberi peringatan. Postur tubuh berubah. Rahang terbuka. Getaran dikirimkan melalui tanah dan batang pohon. Sengatan adalah pilihan terakhir. Tetapi ketika dilepaskan, ia harus cukup kuat untuk mengakhiri konflik. Evolusi tidak mengejar penderitaan. Ia mengejar efisiensi. Dan dalam kasus semut peluru, efisiensi itu ditemukan dalam rasa sakit yang tidak membunuh, tetapi cukup kuat untuk mengubah perilaku. Racun ini adalah arsip hidup tentang bagaimana alam memilih jalan yang paling hemat, paling efektif, dan paling kejam tanpa perlu kekerasan berlebihan. Di hutan hujan, bertahan hidup bukan tentang siapa yang paling mematikan, tetapi siapa yang paling sulit dilupakan. Ketika sengatan semut peluru menembus kulit manusia, yang terjadi bukanlah luka besar. Tidak ada robekan serius, tidak ada jaringan yang hancur secara kasat mata. Namun, justru disitulah letak kekuatannya. Racun ini tidak dirancang untuk merusak tubuh, melainkan untuk membajak sistem saraf. Racun semut peluru mengandung peptida neurotoksik yang dikenal sebagai poneratoksin. Senyawa ini bekerja langsung pada saluran ion natrium di membran sel saraf. Saluran ini seharusnya membuka dan menutup secara terkontrol untuk mengirim sinyal listrik. Poneratoksin membuatnya tetap terbuka lebih lama dari semestinya. Akibatnya, neuron terus menembakkan sinyal nyeri tanpa henti. Inilah sebabnya rasa sakit dari sengatan ini bukan sekedar tajam atau perih. Ia berdenyut, menjalar, dan terasa seolah-olah tubuh kehilangan kendali atas rasa sakit itu sendiri. Sistem saraf tidak diberi kesempatan untuk meredam sinyal. Otak dibanjiri impuls nyeri yang berulang, intens, dan tak terputus. Tubuh merespons dengan cara paling primitif yang dimilikinya. Adrenalin dilepaskan dalam jumlah besar, detak jantung meningkat, pembuluh darah menyempit, otot menegang tanpa perintah sadar. Beberapa korban melaporkan tremor, mual, bahkan disorientasi. Bukan karena racunnya mematikan, tetapi karena sistem saraf berada dalam kondisi darurat total. Yang membuat pengalaman ini semakin berat adalah kenyataan bahwa korban tetap sadar sepenuhnya. Tidak seperti racun yang menyebabkan pingsan atau kelumpuhan, sengatan semut peluru mempertahankan kesadaran. Otak tetap jernih, sementara tubuh dibanjiri rasa sakit yang tidak bisa dihentikan. Dari sudut pandang biologis, ini adalah desain yang nyaris sempurna. Rasa sakit yang intens, cepat, dan berkepanjangan memaksa makhluk yang tersengat untuk mundur, menghindar, dan mengingat. Tidak ada kerusakan permanen yang sia-sia. Hanya satu pesan yang dikirim dengan sangat jelas: jangan mendekat lagi. Disinilah kita mulai memahami bahwa sengatan ini bukan sekedar senjata pertahanan. Ia adalah komunikasi. Bahasa biologis yang berbicara langsung kepada sistem saraf manusia, tanpa kata, tanpa simbol, hanya melalui rasa sakit. Dan bagi sebagian manusia, bahasa inilah yang justru dicari. Rasa sakit bukanlah hal asing di dunia serangga. Lebah, tawon, dan kalajengking sama-sama memiliki sengatan yang mampu melukai dan menakuti. Namun, sengatan semut peluru menempati posisi yang berbeda. Bukan karena lebih mematikan, tetapi karena cara kerjanya tidak mengikuti pola umum. Sebagian besar serangga menyuntikkan racun yang menimbulkan reaksi lokal. Histamin dilepaskan, jaringan meradang, rasa perih muncul sebagai akibat samping dari kerusakan sel dan respons imun. Rasa sakit hadir, tetapi seringkali mereda seiring waktu ketika peradangan menurun. Sengatan semut peluru tidak bekerja seperti itu. Peradangannya relatif kecil, pembengkakan tidak mencolok. Namun rasa sakitnya jauh lebih intens dan bertahan lebih lama. Perbedaannya terletak pada target utama racunnya, bukan jaringan, melainkan sistem saraf itu sendiri. Pada lebah atau tawon, racun memicu alarm di kulit. Pada semut peluru, alarm itu dipasang langsung di kabel utama sistem saraf. Neuron tidak hanya diberi sinyal untuk merespons, tetapi dipaksa untuk terus aktif. Rasa sakit tidak lagi menjadi reaksi, melainkan kondisi yang dipertahankan.
Inilah sebabnya banyak korban menggambarkan sengatan semut peluru sebagai pengalaman yang murni, tidak bercampur dengan sensasi terbakar di kulit atau gatal yang menyebar. Yang ada hanyalah nyeri tajam, dalam, dan berdenyut, seolah-olah berasal dari dalam tubuh, bukan dari permukaan. Jika sengatan lebah adalah peringatan singkat, dan sengatan tawon adalah ancaman yang keras, maka sengatan semut peluru adalah hukuman biologis yang tidak terburu-buru. Ia tidak mengejutkan lalu pergi. Ia tinggal memastikan pesan itu benar-benar diterima. Perbedaan kelas ini juga terlihat pada durasi. Banyak sengatan serangga memuncak dalam hitungan menit. Sengatan semut peluru dapat bertahan berjam-jam, bahkan ketika tanda fisik di kulit hampir menghilang. Sistem saraf tetap berada dalam mode darurat, meskipun tubuh tampak baik-baik saja. Secara evolusioner, ini adalah strategi yang sangat efisien. Satu sengatan sudah cukup untuk mengakhiri konflik. Tidak perlu koloni besar, tidak perlu serangan berulang. Cukup satu pengalaman yang tidak ingin diulang. Di antara ratusan spesies serangga bersengat, semut peluru tidak berdiri di puncak karena kekuatan racunnya. Ia berada di sana karena ketepatan sasarannya. Ia tidak menyerang tubuh. Ia berbicara langsung kepada saraf. Dan itulah yang membuatnya berbeda kelas. Bagi sebagian besar makhluk hidup, rasa sakit adalah batas terakhir. Ia menandai wilayah yang tidak boleh dilanggar, kesalahan yang tidak boleh diulang. Namun pada manusia, rasa sakit seringkali diberi makna lain. Ia tidak hanya dihindari, tetapi kadang justru dicari. Di beberapa komunitas adat di hutan hujan Amerika Selatan, sengatan semut peluru digunakan dalam ritual peralihan menuju kedewasaan. Bukan sebagai hukuman, bukan sebagai tontonan, tetapi sebagai simbol. Rasa sakit dijadikan pengalaman kolektif yang menandai perubahan peran sosial seseorang di dalam kelompoknya. Dalam konteks ini, sengatan tidak dipahami sebagai ancaman biologis, melainkan sebagai ujian kesadaran. Tubuh dipaksa menghadapi batasnya sendiri, sementara pikiran dituntut untuk tetap terkendali. Rasa sakit tidak dihindari, tetapi dilalui. Menariknya, secara medis, tubuh manusia tetap bereaksi sama. Sistem saraf tetap dibanjiri sinyal nyeri. Adrenalin tetap melonjak. Otot tetap bergetar. Tidak ada kekebalan biologis yang terbentuk. Yang berbeda hanyalah kerangka makna di sekeliling pengalaman itu. Di luar konteks budaya, ada pula manusia modern yang dengan sadar mencoba merasakan sengatan ini. Sebagai eksperimen pribadi, pencarian ekstrim, atau rasa ingin tahu yang tidak sepenuhnya rasional. Mereka datang dengan kamera, pengetahuan, dan jarak aman. Namun, tubuh mereka tetap menerima pesan yang sama seperti siapapun yang tersengat secara tidak sengaja. Di titik ini, kita melihat perbedaan mendasar antara strategi alam dan interpretasi manusia. Alam menciptakan rasa sakit sebagai alat pengusir. Manusia, dengan kesadarannya, kadang mengubahnya menjadi simbol ketahanan, identitas, atau pencapaian personal. Namun makna ini tidak mengubah fungsi biologisnya. Sistem saraf tidak mengenal keberanian atau niat. Ia hanya merespons rangsangan. Rasa sakit tetap bekerja sebagaimana dirancang oleh evolusi. Intens, memaksa, dan sulit dilupakan. Bab ini bukan tentang merayakan penderitaan. Ia justru menunjukkan batas tipis antara makna dan mekanisme. Betapa mudahnya manusia memberi cerita pada sesuatu yang, bagi alam, hanyalah sinyal sederhana untuk bertahan hidup. Dan mungkin disitulah letak keunikan manusia. Bukan karena mampu menahan rasa sakit, tetapi karena terus berusaha memahaminya, bahkan ketika alam tidak pernah bermaksud menjelaskannya. Di alam, tidak ada rasa sakit yang diciptakan untuk disalahpahami. Ia bukan hukuman, bukan kejahatan, dan bukan pula kebetulan. Rasa sakit adalah bahasa paling tua yang dimiliki kehidupan. Cara paling langsung untuk mengatakan batas, bahaya, dan konsekuensi. Semut peluru tidak mengenal manusia. Ia tidak tahu tentang keberanian, ritual, atau makna simbolik. Yang ia miliki hanyalah sistem pertahanan yang dibentuk oleh jutaan tahun seleksi alam. Sengatannya bekerja tanpa niat, tanpa emosi,
dan tanpa pesan moral. Ia hanya menjalankan fungsi biologisnya dengan presisi. Namun ketika bahasa alam ini bertemu dengan kesadaran manusia, sesuatu berubah. Rasa sakit tidak lagi berhenti sebagai sinyal. Ia dipikirkan, ditafsirkan, dan diberi cerita. Manusia tidak hanya merasakan, tetapi juga merenungkan. Disitulah jarak antara alam dan budaya terbentuk. Dari sudut pandang biologi, semua sengatan semut peluru memiliki arti yang sama. Sistem saraf bereaksi, otak menerima sinyal, tubuh memasuki kondisi darurat. Tidak ada perbedaan antara sengatan yang tidak disengaja dan sengatan yang dicari dengan sadar. Yang membedakan hanyalah cara manusia menempatkan pengalaman itu di dalam pikirannya. Dokumenter ini bukan tentang siapa yang paling kuat menahan rasa sakit. Bukan pula tentang mengagungkan penderitaan. Ia adalah pengingat bahwa banyak mekanisme di alam bekerja tanpa mempertimbangkan makna yang kita berikan padanya. Rasa sakit tidak bertanya apakah kita siap. Ia tidak menilai niat. Ia hanya menyampaikan pesan dengan cara yang paling efektif menurut evolusi. Dan dalam kasus semut peluru, pesan itu disampaikan dengan kejelasan yang hampir brutal. Mungkin pelajaran terpenting dari sengatan ini bukan tentang ekstrimnya rasa sakit, melainkan tentang keterbatasan manusia dalam menafsirkan alam. Bahwa tidak semua hal diciptakan untuk dipahami, dan tidak semua pengalaman memiliki tujuan selain membuat kita bertahan. Di lantai hutan hujan, semut peluru tetap berjalan seperti biasa. Ia tidak menjadi legenda. Ia tidak tahu namanya disebut. Yang berubah hanyalah manusia, yang pulang membawa ingatan tentang satu bahasa alam yang terlalu kuat untuk diabaikan. Dan mungkin, dalam dunia yang semakin jauh dari alam, ingatan itulah yang paling berharga. Bukan untuk ditantang, bukan untuk dicari, tetapi untuk dipahami.